Anda kembali bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Saudara, polisi masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan beruntun yang terjadi di ruas tol Pejagan Brebes Pemalang. Kecelakaan ini diduga akibat asap pembakaran rumput di pinggir tol yang menyebabkan jarak pandang pengendara berkurang. Polisi terus menyelidiki adanya unsur kesengajaan pada kebakaran lahan yang diduga memicu kecelakaan beruntun di tol Pejagan Brebes Pemalang, Jawa Tengah. 1 orang meninggal dan 19 luka dalam peristiwa itu hari Minggu lalu. Polisi melakukan olah tempat kejadian perkara untuk mengetahui posisi kendaraan yang terlibat kecelakaan dan memastikan penyebab utama kecelakaan tersebut. Kami melaksanakan olah TKP di lokasi untuk menentukan titik-titik kendaraan tersebut karena kendaraan tersebut ada jumlahnya sekitar 9. Diduga yang jelas ini kan dari asap, dari ilalang yang terbakar, jadi menutupi pandangan penglihatan. Sementara petugas pemadam kebakaran Brebes menyebut ada 3 titik kebakaran di area lahan tol, bukan di persawahan warga. Lahan yang terbakar diperkirakan sepanjang lebih dari 20 meter. Iya, kalau untuk yang terbakar itu lahan milik tol. Jadi di samping persis jalan tolnya. Jadi area terbakar itu dari samping jalan tol sampai perbatasan seket untuk jalan tolnya. Jadi masih area tolnya. Itu untuk luasan kebakarannya sekitar berapa meter ya? Panjang dan lebihnya lebarnya. kalau untuk yang area yang terbakar itu hampir sepanjang 20 meter. Korban meninggal dalam kecelakaan beruntun itu adalah Muhammad Singgi Adika, putra bungsu Jaksa Agung Muda Intelijen Amiryanto. Korban adalah seorang mahasiswa perguruan tinggi di Solo, Jawa Tengah. Jenazah dimakamkan di TPU Pondok Rangon, Jakarta Timur, Senin kemarin. Untuk mencegah kejadian serupa, tim gabungan Polres Pemalang dan petugas jalan tol melakukan patroli dan menemukan pembakaran sisa hasil pertanian di dekat jalur exit Gandulan. Petugas dibantu warga setempat langsung memadamkan api dengan alat seadanya karena lokasi sulit dijangkau oleh mobil pemadam kebakaran. Yang ditemukan yaitu masih adanya warga yang melaksanakan atau membakar lahan pasca panen, sehingga kita langsung melaksanakan tindakan yaitu berupa pemadaman agar tidak mengganggu arus lalu lintas. Kemudian juga ditemukan adanya tumpukan jerami yang ada di pinggir jalan tol yang ditemukan di kilometer 319 jalur A, yang tentunya itu dapat mengganggu aktivitas para pengguna jalan, sehingga kita memberikan himbauan supaya seluruh warga yang ada di sekitar bisa memahami akan resiko serta sanksi hukum yang akan diterima apabila melakukan hal-hal yang mungkin tidak seharusnya atau tidak sepantasnya. Kecelakaan beruntun ini juga jadi perhatian Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Saat melintas di tol Bawen Ungaran, Ganjar menemukan kepulan asap yang mengganggu perjalanan. Ganjar langsung turun menuju titik asap dan menggerakkan warga sekitar bersama pegawai jasa marga untuk memadamkan api hasil pembakaran rumput. Jadi kemarin saya langsung komunikasi dengan para bupati yang jalurnya atau wilayahnya itu dilewati tol atau sejenisnya lah. Jangan membakar rumput, jerami atau sejenisnya, nah, termasuk ini. Jadi bapaknya yang saya tanya tidak tahu, karena ini lahannya dari tol dan dia tidak tahu, hanya ingin memanfaatkan saja. Tapi kan dia tidak tahu risikonya, maka kemudian dia bakar. Bahaya pembakaran lahan di area tol harus menjadi kewaspadaan bersama. Patroli dari kepolisian dan petugas jalan tol harus terus dilakukan. Warga pun harus diedukasi tentang bahaya membakar lahan di pinggir jalan tol demi mencegah musibah yang bisa menelan korban jiwa. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, kecelakaan beruntun terjadi di tol Pejagan Pemalang yang menyebabkan 1 orang meninggal dunia dan belasan lainnya terluka. Diduga kecelakaan itu disebabkan oleh tebalnya asap akibat pembakaran lahan di dekat jalan tol. Bagaimana aturan keselamatan berkendara dalam situasi seperti itu, kita akan bahas bersama dengan Sony Susmana, praktisi keselamatan berkendara. Pak Sony, selamat malam. Selamat malam. Pak Sony, apa yang Anda catat dari kecelakaan beruntun ini? Iya, pertama gini, biasanya mengemudi itu hanya mengandalkan penglihatan mata, gitu kan. Padahal penglihatan itu adalah sebagian dari proses yang namanya mengemudi. Karena setelah kita melihat sebuah objek, baik itu bahaya atau tidak bahaya, itu harus dikirim sinyalnya ke otak.
Kemudian apa sikap selanjutnya? Mengidentifikasi masalah-masalah yang ada di depan. Kemudian memprediksi, kemudian sampai mengeksekusi apa yang harus kita lakukan. Apakah berhenti atau terus. Kemudian apa risiko-risikonya harus dipikirkan. Dengan catatan otak dalam kondisi fokus, kemudian badan fit dan rileks. Dan banyak sekali dari pengendara yang saya prediksi di sini adalah overspeed. Overspeed itu tidak ngebut, tetapi dia berkendara di atas kecepatan rata-rata. Misalnya dia di lajur sebelah kiri kecepatannya 80, itu udah overspeed. Kemudian ya perilaku-perilaku pengendara yang memang salah satunya tidak jaga jarak ketika ada di jalan tol, tidak jaga kecepatan, dan banyak sekali ketika mereka mau melakukan proses pengereman tidak pernah melihat kaca spion. Jadi tabrakan beruntun begitu ya Pak Sony? Ya, tabrakan beruntun akibat dari dia tidak mampu melihat kondisi yang ada di depan ya. Karena kita menerobos kabut, itu ada dua kemungkinan. Yang pertama nabrak, yang kedua ditabrak. Pak Sony, kalau ada kabut seperti itu, apa yang harus dilakukan pengendara? Sebetulnya kabut ini kan tidak ujuk-ujuk ada. Ya. Dia melalui proses kan. Ketika kita lihat ada obstacle baik itu kabut atau apapun, dia seharusnya bisa melakukan perlambatan. Kemudian dia berpikir apakah dia mampu menerobos itu, aman atau tidak. Kalau tidak aman, lebih baik dia kurangi kecepatan, kemudian diambil lajur sebelah kiri dan lampu hazard dinyalain, kemudian dia berhenti. Lebih baik dia berhenti pada saat dia masih terlihat oleh kendaraan di belakang. Daripada menerobos kabut ya? Daripada menerobos kabut, karena itu risikonya lebih besar. Bagaimana? Karena kita nggak pernah tahu begitu masuk, entah kabutnya makin tebal, atau bahkan kabutnya panjang jaraknya. Dan kita hanya mengira-ngira sampai di mana nih kabut selesai. Artinya kita berkendara dengan mata tertutup kan. Kalau misalnya ini soal kasus yang ada kabut di jalan, bagaimana kemudian dengan hujan lebat yang juga biasanya jadi salah satu penyebab kecelakaan? Sama, kembali lagi kepada habit, kebiasaan dari pengendara yang ada di Indonesia. Tidak mengurangi kecepatan atau tidak jaga jarak. Ini kan yang harus diperbaiki buat pengemudi di Indonesia, sehingga hanya kita yang mampu menekan risiko-risiko kecelakaan. Kita tidak bisa mengandalkan orang lain, tetapi paling tidak dari diri kita. Kita coba untuk melatih mengemudi dengan defensif lah, proaktif. Jangan melulu mengandalkan reaktif. Karena risiko kita mengandalkan reaktif itu lebih besar kecelakaan. Kalau kita lihat dari kasus ini kan memang ini di jalan tol yang tidak ada rambu-rambu, kemudian hati-hati ada kabut seperti itu misalnya. Karena memang ini kan juga terjadi akibat ketidaktahuan masyarakat yang membakar lahan di dekat jalan tol. Apa yang kemudian harus diperbaiki dari insiden ini ke depan? Ya sebetulnya ini yang harus menjawab adalah dari pihak pengelola jalan tol ya. Karena setahu saya dulu itu pengelola jalan tol setiap 20 menit itu patroli. Dan ini pasti terlihat. Terlihat kemudian dia lakukan antisipasi. Jangan begitu kecelakaan, baru melakukan mitigasi. Terlambat, sudah ada korban. Artinya monitoring dan juga katakanlah upaya untuk mengantisipasi kecelakaan juga seharusnya sudah dilakukan oleh pihak jalan tol, begitu ya? Iya, betul sekali. Terima kasih telah bergabung bersama kami Pak Sony Susmana, praktisi keselamatan berkendara.